Masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi, dan ini adalah video terakhir dalam seri pengantar kuliah ilmu ekonomi makro. Kita akan membahas perbedaan aliran klasik dengan Keynesian. Oke, jadi classical versus Keynesian akan kita bahas. Apa perbedaan pandangan di kedua aliran ini? Oke, kita mulai. Sebelum mulai membahas perbedaan antara aliran klasik dengan aliran Keynes, kita membahas dulu terminologi flexible price dengan sticky price. Oke, harga yang fleksibel dengan harga yang lengket atau harga yang kaku. Oke, flexible price atau harga yang fleksibel itu berarti harga-harga itu akan berubah atau menyesuaikan dengan cepat atas perubahan permintaan dan penawaran. Sedangkan sticky price itu artinya harga itu akan kaku, harga itu akan lengket, berarti tidak atau sulit berubah walaupun ada perubahan permintaan dan penawaran. Oke, jadi seperti itu ya terminologi flexible price dengan sticky price. Nah, konsep flexible price itu akan berguna dalam menjelaskan market clearing. Oke, kondisi di equilibrium saat permintaan sama dengan penawaran. Oke, kemarin kita sudah membahas ya market clearing. Kemudian flexible price itu sebenarnya lebih pas untuk jangka panjang atau long run. Oke, sedangkan dalam jangka pendek harga itu sifatnya itu lebih sticky, lebih kaku. Oke. Nah, contoh dari sticky price ini adalah misalnya harga makanan itu sudah ditentukan karena sudah tercetak dalam menu. Oke, kemudian upah pegawai itu sudah ditentukan sesuai dengan kontrak. Nah, dalam jangka pendek harga ini cenderung sticky karena akan susah untuk setiap hari mengubah harga di menu, kemudian akan susah untuk mengubah upah pegawai dalam kontrak dan sebagainya. Karena sekali lagi dalam jangka pendek semua ini sudah ditentukan. Jadi dalam jangka pendek harga itu sifatnya lebih sticky. Nah, kalau dalam jangka panjang itu mungkin saja harga itu akan cenderung sifatnya fleksibel atau berubah. Oke, jadi konsep kita seperti ini ya. Dalam jangka pendek harga itu cenderung ke sticky dan harga dalam jangka panjang itu akan cenderung fleksibel. Perbedaan konsep harga ini akan membuat perbedaan juga dalam pandangan antara aliran klasik atau classical dengan aliran Keynes atau Keynesian. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan classical. Oke, menurut aliran klasik, output dalam perekonomian, output PDB, Gross Domestic Product atau GDP, itu lebih ditentukan oleh kekuatan supply. Maka aliran classical ini sering disebut dengan supply oriented karena sekali lagi output itu lebih ditentukan oleh supply menurut pandangan atau aliran ini. Nah, agregat supply, kurva AS-nya, kurva penawaran agregat, penawaran secara keseluruhan itu sifatnya perfect inelastic atau bentuknya itu vertikal. Oke, kalau mungkin bisa kita bayangkan kurva supply bentuknya vertikal, maka perubahan agregat demand, perubahan permintaan agregat itu hanya memengaruhi harga, oke, bukan output. Nah, inilah konsep yang dianut oleh aliran klasik bahwa harga itu sifatnya adalah fleksibel, oke, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Harga sifatnya adalah fleksibel. Sekali lagi, perubahan agregat demand itu hanya memengaruhi harga, bukan output, karena output sudah ditentukan, sudah fix. Nah, di dalam aliran klasik ini pandangannya juga berpendapat bahwa perekonomian itu akan selalu dalam keadaan full employment, sehingga deviasi penyimpangan terhadap full employment itu hanya sifatnya sementara. Pasar dengan mekanisme pasarnya akan mengembalikan perekonomian kembali ke keadaan full employment. Inilah aliran klasik. Nah, sekali lagi, pasar akan menciptakan outcome yang efisien tanpa campur tangan pemerintah. Oke, jadi gambaran pandangan aliran klasik seperti ini nanti akan kita sandingkan dengan pandangan Keynesian.
Kalau secara grafis mungkin bisa digambarkan seperti ini. Oke, jadi kita mempunyai kurva. Kita akan menggambarkan kurva permintaan, kurva penawaran seperti yang kita telah pelajari di mikro. Cuman ini sifatnya agregat, jadi P-nya adalah harga secara keseluruhan dan H-nya kita ganti dengan Y, GDP, PDB. Oke. Aliran klasikal, kurva AS-nya, agregat supply-nya adalah vertikal. Oke. Ini adalah kurva AS-nya. Jadi saat agregat demand-nya adalah di AD1, maka keseimbangannya ada di P1 dalam output sebesar Y. Oke. Nah, saat mungkin permintaannya meningkat menjadi AD2, apa yang terjadi? Harga akan naik dari P1 ke P2, namun outputnya tetap. Oke, jadi sekali lagi yang menentukan output itu bukan demand. Jadi ini supply oriented. Dipengaruhi utamanya adalah dari sisi supply. Nah, kalau kita misalkan AD ini sudah terlalu tinggi, harga terlalu tinggi, oke, maka apa yang terjadi? Daya beli masyarakat akan rendah. Ini dengan mekanisme pasar, maka agregat demand akan turun kembali dan seterusnya. Jadi agregat demand bisa naik, bisa turun, harga bisa naik, bisa turun karena fleksibel, namun outputnya tetap. Oke, inilah pandangan dari aliran klasik. Oke, dan dalam keadaan ini ekonomi dalam keadaan full employment. Oke, kalau ada penyimpangan atau deviasi sifatnya hanya sementara, nanti akan kembali ke titik ini lagi. Oke, ini pandangan dari aliran klasik. Sekarang kita beralih ke aliran Keynes atau Keynesian. Jadi ini dimotori oleh John Maynard Keynes dengan bukunya, judulnya adalah The General Theory. Terkenalnya adalah The General Theory, lengkapnya adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Ini diterbitkan di tahun 1936. Keynes dianggap sebagai pelopor ekonomi makro modern, jadi sering disebut mungkin bapak makroekonomi, ya, merujuk biasanya ke Keynes. Kemudian Keynes, bukunya ini pemikirannya itu dilatar belakangi karena adanya The Great Depression di Amerika, yaitu penurunan output dan naiknya pengangguran yang dalam. Jadi penurunan outputnya sangat dalam dan berkelanjutan. Sehingga di video sebelumnya ini merupakan terminologi dari depression. Oke. Dan mekanisme pasar ternyata tidak bisa menyelesaikannya. Jadi menurut Keynes perlu peningkatan agregat demand, salah satunya dengan campur tangan pemerintah. Inilah pandangan dari Keynes. Menurut aliran Keynesian, output dalam perekonomian itu lebih ditentukan oleh kekuatan demand. Jadi berbeda dengan klasik tadi ya. Kalau klasik utamanya ditentukan oleh supply, kalau Keynesian ini ditentukan oleh kekuatan demand. Nah, di dalam aliran Keynesian ini agregat supply itu bentuknya perfect elastic atau horizontal. Ini nanti karena akibat dari sticky price, nanti akan kita bahas. Ada yang sifatnya intermediate dan ada yang sifatnya perfect inelastic. Nanti akan kita bahas ya bagaimana bentuk agregat supply dari aliran Keynes. Nah, saat agregat supply itu perfect elastic, artinya mendatar, oke, perubahan agregat demand itu akan memengaruhi perubahan output. Namun price-nya tetap. Ya, jadi ini berkebalikan dengan pandangan dari classical tadi. Jadi sekali lagi, saat agregat supply-nya elastik, artinya mendatar, kita bayangkan supply-nya mendatar, maka perubahan agregat demand itu akan mengubah output. Y-nya yang berubah, H-nya yang berubah kalau di mikroekonomi, sedangkan P-nya adalah tetap. Kemudian menurut aliran ini, ekonomi itu bisa berada di bawah full capacity akibat imperfect market. Bisa terjadi penyimpangan dari full employment. Oke, nah di sini perlu campur tangan pemerintah agar perekonomian lebih efisien. Jadi ini perbedaannya dengan classical tadi. Kalau secara grafis kurva agregat supply dari Keynesian bisa digambarkan seperti ini. Ada bagian yang horizontal, ini perfect elastic. Ada intermediate di antara perfect elastic dan perfect inelastic, dan ada bagian yang inelastic yang bentuknya adalah vertikal. Oke, sekarang kita fokusnya adalah
saat kurva AS itu di bawah output optimalnya. Jadi output optimalnya adalah di saat kurva AS yang vertikal tadi. Ada Y optimal di situ. Namun Y itu bisa menyimpang di bawah full capacity-nya. Misalnya agregat demand-nya adalah di AD1. Oke, kita potongkan dengan agregat supply. Price-nya ada di P1, Y-nya ada di Y1. Kemudian AD turun misalnya menjadi AD2. Oke, price-nya tetap. Sedangkan output turun menjadi Y2. Oke, jadi output kalau di sini lebih ditentukan oleh demand, berbeda dengan pandangan dari classical tadi. Dan di sini perekonomian bisa di bawah full capacity-nya. Kita lihat output bisa di bawah Y optimalnya dan perlu meningkatkan agregat demand. Salah satunya adalah dari campur tangan pemerintah. Inilah fokus dari pandangan Keynes.